Tapi kalau kita bergantung sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku minta ya Allah taufikmu supaya aku bangun malam. Ya Allah, aku minta taufikmu supaya aku ini melakukan apa yang dilakukan oleh amal-amal yang para salafun saleh. Nah, itu tidak jauh. Ya, makanya jangan kita nganggap wah kapan kita sampai seperti orang soleh. Ya, kita bergantung sama amal kita, bergantung sama diri kita sendiri. Kita ndelok wah tidak mungkin jadi wali, wah tidak mungkin saya jadi wali, saya ini kurang lebih sholatnya, kadang tidak usah ya. Bergantung sama itu, bergantung sama diri, tapi bergantung sama fadlullah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kasih mereka derajat yang tinggi, berikan kepada kami. Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan hadis Nabi Muhammad SAW ya, yang ke-18 ya. Bila qala wa'ad bi is-sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah ya, barengilah perbuatan burukmu ya, yang engkau lakukan dengan hasanah, dengan perbuatan baik, yaitu sedekah, sholat, puasa, istighfar, ya, zikir dan lain sebagainya. Tamhuha ay tamhul hasanatu sayyi'ah, artinya amal baik kita ini tadi menghapus keburukan-keburukan kita. Makanya kita tidak boleh lepas daripada zikir. Ya, kita tadi lakukan ya ima kita ini menghapus dosa-dosa kita. Ya, ima Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Kalau seandainya seseorang itu sudah bersih daripada dosa, zikir itu, amal soleh itu mengangkat derajatnya. Kalau tidak ya diampuni dosa-dosa kita. Hayatu ziluha wa tadhhabuha min sahafil malaikah al haqiqah. Ya. Artinya catatan buruk itu dihapus ya, yang tadinya sudah dicatat sama malaikat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika seseorang itu hadir majlis zikir, majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala merubah keburukan kita menjadi sebuah kebaikan. Ya, ini salah satu manfaatnya hadir majlis ya. Berbeda dengan streaming ya. Meskipun dia mendapatkan manfaat ya, tapi beda dengan orang yang hadir langsung. Karena orang yang hadir langsung, malaikat itu ikut turun ya, ikut merasakan ketenangan ya, yang tidak bisa dirasakan oleh mungkin orang yang dari jauh. Meskipun dia mendapatkan manfaat dan dia juga mendapatkan bagian daripada majlis tersebut ya, diikut termasuk mendapatkan hadir ya, meskipun dari streaming. Maka tapi tidak sama seperti orang yang hadir langsung. Wa kinayatun an adamil mu'akhadha biha wa in kanat thabitah fi as-suhuf wa hadha fi sayyi'ah madha min fi'liha 6 sa'at falakiyah li'annaha la tuktab qabla dhalik hatta yuqal tuzalu al-haqiqah aw kinayah. Faqad ja'a annahu idza fa'ala al-'abdu sayyi'ah wa arada Malikul Shimal an yaktubha qala lahu Malikul Yamin isbir la'allahu yastaghfir aw yatub fa yantadhiruhu hadhihi al-muddah fa in taba fiha katabaha sahibul yamin hasanah wa in qala li sahibil shimal uktub arahanallahu minhu. Di sini dikatakan itu sebuah kinayah, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil pertanggungjawaban atas keburukan yang sudah dilakukan kalau seandainya sudah ya, dibarengi dengan amal soleh. Artinya ya, tidak dihukum ya. Ya, di sini dikatakan meskipun itu sudah tercatat ya, tapi dihapus. Wa hadza fi sayyi'ah madha min fi'liha 6 sa'at falakiyah ya. Dan ini
bagi orang yang sudah melakukan maksiat yang sudah berlalu 6 jam falakiyah. Ya, 6 jam falakiyah. Apa bedanya falakiyah? Ya, Allah alam, ya sekitar 6 jam. Ya, jadi ketika seseorang itu melakukan maksiat, maka tidak dihitung langsung, tidak ditulis langsung sama malaikat yang sebelah kiri. Ya, ketika mau ditulis, maka malaikat sebelah kanan itu mengatakan tunggu sebentar, jangan dicatat dulu. Ya, mungkin dia ini taubat, mungkin dia melakukan kebaikan. Nah, ditunggu sampai 6 jam. Kalau seandainya setelah melakukan maksiat ini dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat yang kanan menulis seseorang sudah melakukan hasanah. Tapi kalau seandainya tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat yang kanan itu menyuruh malaikat yang sebelah kiri, catatan amalnya, biarkan aku selesai daripada hamba ini. Nah, biar saya tenang daripada hamba ini. Artinya catatan sudah saya sudah tidak menunggu lagi. Ya. Dan itu yang sudah ditulis, maka perlu taubat lagi. Ya. Makanya kita sering mengatakan bahwasanya ya, seseorang itu tempatnya khotok, tempatnya salah, dan tempatnya lupa, tempatnya lalai, itu tidak masalah. Akan tapi yang bermasalah adalah ketika seseorang itu melakukan maksiat dan tidak taubat. Nah, itu yang bermasalah. Tidak taubatnya itu yang bermasalah, bukan dosanya. Dosa itu setiap orang terjatuh ke dalam dosa, tapi tidak taubat sama taubatnya itu yang menentukan adalah kita. Wasai'ah syamilah lis-saghirah wal kabirah kama huwa zahirul hadis. Lakin al-hasanah binisbah ila al-kabirah at-taubah minha fala yukaffirha ghairuha min al-a'mal as-salihah. Ya. Sai'ah yang dimaksud di sini itu mencakup dosa besar maupun dosa kecil. Akan tapi yang dihapus itu dosa kecil. Kalau dosa besar itu tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa besar tersebut, ya. Naam. Qad tukhaffifha wa amma as-saghira fa tukaffirha taubah wahda wa zinabul kaba'ir imtithalan wa illam tahsul taubah wal ibadat wa illam tahsul taubah aidan, ya. Ya, terkadang ya, dosa besar itu bisa diringankan dengan amal-amal soleh, ya, meskipun tidak dihapus semuanya, tapi bisa diringankan. Juga adapun dosa-dosa kecil, maka itu bisa diampuni dengan taubat atau diampuni dengan meninggalkan dosa besar, tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tidak taubat, ya, dari dosa kecil tersebut, tapi dia meninggalkan dosa besar, maka dosa kecilnya itu bisa dihapus. Atau juga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia itu tidak bertobat daripada dosa kecilnya, itu sudah kehapus, ya, kalau dosa-dosa kecil itu, ya. Makanya seseorang itu perlu husnudzon, ya. Kita wudu, dosa-dosa kecil kita ini habis. Sholat, dosa-dosa kecil kita habis. Hadir majelis, dosa-dosa kita ini habis, ya. Makanya kalau seandainya seorang kita dapati bahwasanya dia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya husnudzon. Terlebih lagi dia sholat, ya, mukmin. Waruya anna rajulan yusamma Nabhan at-Tamar radhiyallahu ta'ala anhu kana lahu hanud, ay dukan yabi'u fiha tamran, faja'athu imra'atun ajnabiyyah hasana tashtari minhu tamran faqala laha inna dakhil al-hanud ma huwa khairun min hadha. فلما دخلت أصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته من الضم والتكبير غير أنه لم يجامعها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي
فأعرض عنه فقال له عمر رضي الله تعالى عنه لقد سترت نفسك ثم قرأ له ذلك نبهان مرارا وهو يعرض عنه حتى ذكر له القصة فقال له صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا حسنا فتوضأ وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار أي غداة والعشي يعني الصبح والظهر والعصر لأن ما بعد زوال العشي وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل إلي هذا قال لجميع أمتي. Diriwayatkan ada seseorang yang namanya Nabhan At-Tammar, penjual kurma. Beliau punya toko. Suatu hari datang seorang wanita yang cantik kepadanya untuk membeli kurma. Ketika mau beli kurma, ditawari, kamu mau kurma yang lebih bagus lagi? Di dalam ada kurma yang lebih bagus. Tak kasih tahu. Tujuannya sudah tujuan yang buruk. Maka perempuan ini masuk. Setelah masuk, maka Nabhan ini tadi kemudian memeluknya dan mencium wanita tersebut. Tetapi tidak sampai zina. Kalau zina dosa besar. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya sudah melakukan dosa yang harus dilakukan had. Dia menganggap itu sudah perlu kena had. Maka Rasulullah SAW berpaling daripadanya. Tidak mau. Sayyidina Umar mengatakan, baik kamu itu tutup aibmu sendiri. Sudah diam. Tidak mau. Ya Rasulullah, saya sudah melakukan dosa. Diulang-ulangi. Kemudian akhirnya Nabhan ini menceritakan bahwa saya memeluk dan mencium wanita itu tadi, tapi tidak sampai hubungan badan. Nabi Muhammad SAW mengatakan tawadda wudu'an hasanan. Kamu sekarang wudu dengan wudu yang baik, kemudian sholat bersamaku. Sini tidak marah, tidak dimarahi, tidak dicaci, tidak dimaki. Apa yang terjadi kalau seandainya anak kita mengatakan seperti itu? Apa yang sudah kamu lakukan? Alhamdulillah. Maka Nabi Muhammad SAW wudu yang baik, sholat bersamaku. Setelah beliau sholat bersama Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat wa aqimis sholata tarafin nahari wa zulafan minal lail, dan pendirikanlah sholat di waktu petang dan juga di malam hari, dari di waktu pagi dan malam hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, malam maksudnya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya al hasanat, yaitu salat-salat 5 waktu, yudhibnas sayyiat, mampu untuk menjauhkan daripada keburukan-keburukan. Artinya mengampuni dosa-dosa yang kecil. Maka Nabhan ini tadi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ayat ini turun hanya untukku saja atau untuk yang lain juga? Maka Nabi Muhammad SAW, li jami ummati, untuk seluruh umatku. Meskipun kita terjatuh ke dalam maksiat, jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat, karena sholat itu mampu untuk menghapus dosa-dosa kecil, dan sholat sunnah itu untuk menambal sholat wajib kita yang ada kurangnya. Dulu syekh kita Ustaz Abdullah Abdun, beliau mengumpamakan sholat wajib itu seperti jubah, seperti pakaian. Kalau seandainya kita menunaikannya itu kurang khusyuk, ada yang kurang, maka itu ada lubangnya. Menutup lubang itu bagaimana? Dengan memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah itu yang menutup kekurangan-kekurangan di sholat wajib. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tertera di hadis Bukhari dan Muslim di bab taubah. Ini mudah sekali Subhanallah. Tidak malah Rasulullah SAW malah berpaling, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita kalau dengar fulan melakukan seperti ini, oh malah dibahas, malah terkadang disampaikan, malah dibuat berita skandal. Padahal itu semuanya perlu ditutup. Wa warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda thumma qala man tawadda'a wudhu'i hadha thumma shalla adh-dhuhr غفر له ما تقدم بينها وبين صلاة الصبح ثم صلى العصر غفر له ما تقدم بينها وبين صلاة الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما تقدم بينها وبين صلاة العصر ثم صلى العشاء غفر له ما تقدم بينها وبين صلاة المغرب ثم لعله إن يبيت ليلته يتمرغ ثم إن قام تتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang wudhu dengan wudhuku seperti ini, kemudian dia sholat zuhur, maka dia akan diampuni antara sholat zuhur dan sholat subuh. Kemudian kalau dia sholat asar, maka diampuni antara sholat asar dan sholat zuhur, dosa-dosanya diampuni. Kalau dia kemudian sholat maghrib, maka antara sholat maghrib dan sholat asar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia sholat isya, ya, maka antara maghrib dan isya itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia itu malam hari dia istirahat, kemudian dia bangun dia wudhu, ya, kemudian sholat subuh, maka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara isya dan maghrib, ya. Jadi sepenuhnya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Muhammad SAW mengumpamakan seorang yang, ya, tinggal di rumah, ya, di depannya itu ada sungai yang setiap hari itu mandi 5 kali. Kira-kira masih ada bau enggak di tubuhnya? Ya, pasti orang yang paling bersih. 5 hari mandi, ya, 1 hari 5 kali mandi. Ya, itu sama seperti ketika seseorang itu sholat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya sholat yang kalau sudah dikabul atau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ruya anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innil mumit, innil mumit, famadha yukaffiru anni? Faqala dhanbuka a'zamu amis samawat? Faqala dhanbi a'zam. Faqala dhanbuka a'zamu amil kursi? Qala dhanbi a'zam. Faqala dhanbuka a'zamu amil arsh? Qala dhanbi a'zam. Qala dhanbuka a'zam amillah ay afu? Qala bal afullahi a'zam. Faqala alaihi salatu wassalam alaika bil jihad fi sabilillah. Faqala ya Rasulullah inni lam laminan ajmanin nas, ya, walaula anna ahli tu'nisuni idza kharajat laylan ma kuntu af'aluhu qad, ya. Faqala alayka bisiyam. Faqala wallahi ya Rasulullah ma ashba'a min khubzin qad. Faqala law alayka bisolati fi jawfil lail. Faqala ya Rasulullah laula anna ahli yuqiduni li salati subhi ma qumtu laha. Fatabassama Rasulullah SAW hatta badat nawajidahu. Thumma qala alayka bi kalimatain khafifatain ala lisan thaqilatain fil mizan habibatani ila rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Fafa'ala. Diriwayatkan ada seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sudah melakukan dosa. Apa amal yang mampu untuk menghapuskan dosaku? Ya, maka Rasulullah SAW bertanya, dosamu itu lebih besar atau langit? Ya, orang tadi menjawab, dosaku ya Rasulullah. Ya, dosamu lebih besar atau kursi? Dosaku ya Rasulullah. Dosamu lebih besar atau arsy? Dosaku ya Rasulullah. Kalau begitu dosamu lebih besar daripada apa yang lebih besar, dosamu atau pemaafan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka hamba Rasul mengatakan afullah, ya, pemaafan Allah lebih besar ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya fulan alaika bil jihad fisabilillah. Kalau begitu kamu harus jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini orang yang paling penakut. Ya. Kalau seandainya di malam hari saya tidak keluar ditemani sama istriku, saya tidak berani keluar. Kemudian, ya sudah, kalau begitu kamu harus puasa.
Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah kenyang meskipun cuma dari satu kurma saja atau dari satu roti. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu kamu hendaknya sholat di tengah malam, ya. Maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, kalau istriku tidak banguni, niscaya aku tidak bangun sholat subuh. Apalagi disuruh bangun malam. Maka Rasulullah SAW ini tertawa sampai terlihat giginya. Kemudian beliau mengatakan, kalau begitu alaika bikalimatin khafifatin alal lisan, kamu hendaknya membaca dua kata yang mudah untuk diucapkan di lisan, tetapi dia atau dua kata tersebut sangat amat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dua kata ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maka orang tersebut mengamalkan. Paling nikmat Rasulullah SAW. Suruh jihad ya Rasulullah, saya ini orang yang paling penakut. Ya sudah, kamu puasa ya Rasulullah, saya ini orang miskin, tidak pernah kenyang daripada satu kurma. Ya sudah, kamu bangun malam ya Rasulullah, saya ini kalau tidak dibangun istri saya tidak bangun. Maka Rasulullah SAW ngasih solusi, dikasih semuanya sama Rasulullah SAW. Ya, sampai orang yang tidak bisa bangun subuh dikasih sama Nabi Muhammad SAW amalan supaya dia dijauhkan daripada segala dosa. Ya, ini berarti kita ini kalau misalkan tidak taubat daripada dosa, wah kebangetan. Ya. Dari yang paling berat sampai yang paling ringan ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya beliau mengatakan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, rawahul Bukhari. Kalimatani khafifatini fil lisan thaqilatani fil mizan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah. Nah, kita kan banyak terkadang kita tidak bangun subuh kecuali kita dibangunin sama orang. Hendaknya kita beristihad, ya, berusaha untuk bangun sendiri. Wa yarwi anna al-'abda idza qala la ilaha illallah atat ala sahifati fala tamurru ala khati'ah illa masahadha hatta tajidu hasanah mithlaha fatajlisu ila janibiha. Wa fil hadits man qala la ilaha illallah 3 marrat fi yawmi kanat lahu kafarah likulli dhanbin asabahu fi dhalikal yawm. Ya, diriwayatkan sesungguhnya seorang hamba apabila dia mengucapkan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu mendatangi catatannya. Ya, maka tidaklah kalimat la ilaha illallah ini melewati catatannya. Kalau seandainya di situ ada keburukan, maka dihapus, ya, dengan kalimat la ilaha illallah sampai kemudian dia mendapati kebaikan. Kalau sudah mendapati kebaikan, maka kalimat la ilaha illallah ini ya menunggu di sampingnya. Sehingga diriwayatkan dalam hadis, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 3 kali di satu hari, maka itu menjadi kafarah di setiap dosa yang dia lakukan di hari tersebut, ya. Nah, artinya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah. Makanya paling enak kita ini membaca zikir yang sudah dipimpin atau sudah ditulis sama ulama. La ilaha illallah ada ma khalaqa fis sama', la ilaha illallah ada ma khalaqa fil ardh, la ilaha illallah ada ma baina dzalik, la ilaha illallah ada ma huwa khaliq. Itu kita baca setiap hari. Ya, kalau seandainya kita baca, fadilahnya luar biasa. Wa warada 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala ma min rajulin yatatahhar fa yuhsinu at-tuhur thumma ya'midu ila masjid min hadhihi al-masajid illa kataba Allah lahu bi kulli khatwatin hasanah yarfa'u biha darajah wa yahuttu anhu biha khati'ah. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, tidaklah seseorang itu berwudu kemudian dengan wudu yang baik, kemudian dia berangkat masjid, ya, ke masjid-masjid yang ada, melainkan Allah Subhanahu wa taala mencatat untuknya setiap langkah satu kebaikan, dan satu langkah diangkat sebagai satu derajat dan dihapus seluruh, ya, atau setiap langkahnya itu juga menghapus dosa-dosanya. Wa warada anhu aidan annahu qala ala adullukum ala ma yamhullahu bi khataaya wa yarfa'u bi darajat ay al manazil fi jannah isbaghul wudu' ala al makarih wa kasratul khuta' ila al masajid wa intidharus shalah ba'da shalah. Rasulullah SAW bersabda, tidak maukah aku beritahu sesuatu yang
bisa menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian, ya. Maka beliau meneruskan isbaqul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di saat-saat yang sulit, ya. Lagi dingin-dingin banget, wudunya disempurnakan, ya. Di Tawangmangu wudunya tetap sempurna. Jadi sempurna sak kakinya. Terkadang kan kita sedikit-sedikit, padahal di saat dingin itu sempurna, disempurnakan, itu bisa menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Wa qatratul khuta ilal masjid, dan memperbanyak langkah ke masjid, ya, banyak ke masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat, ya, artinya ya ta'allaq bis shalah, ya. Makanya ketika 8 orang itu yang mendapatkan naungan di hari tiada naungan kecuali naungannya apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya terikat dengan masjid, ya, bukan di masjid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Setelah sholat dia nunggu kapan sholat lagi, ya. Setelah sholat zuhur nunggu kapan sholat asar. Setelah sholat asar kapan nunggu sholat maghrib, ya. Bukan yang di masjid terus. Ada terkadang orang di masjid hatinya di luar. Ada orang di masjid hatinya di luar. Makanya yang diperhatikan adalah hati, ya. Seorang yang hatinya selalu terikat dengan sholat. Wa alam anna al-hasanat minha ma yukaffiru dzanbi as-sabiq duna al-lahiq ka shaum yaum Ashura fa innahu mukaffiru lidzunubi as-sana' al-madiyah wa minha ma yukaffiru dzanbi as-sabiq wal-lahiq ka shaum yaum Arafah fa innahu mukaffiru lidzunubi as-sana' al-madiyah was-sana' mustaqbilah hatta law fa'ala dzanban lam taktubhu al-malaikatu alaihi. Ketahuilah bahwasanya ada daripada kebaikan-kebaikan itu yang bisa menghapus dosa setahun yang lalu, ya, seperti puasa di hari Asyura, ya. Dan juga ada kebaikan yang mampu untuk menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, ya, yaitu seperti puasa di hari Arafah, ya. Maka dia itu mampu untuk menghapus dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, ya. Bahkan kalau seandainya dia itu melakukan dosa, malaikat itu tidak mencatatnya. Ini dari saking fadilahnya Allah Subhanahu wa taala luar biasa kepada umatnya. Makanya malaikat bingung, ini umat Nabi kok bisa masuk neraka, bingung. Ini kemana orang ini? Apa yang dilakukan? Ngapain aja di dunia ini? Kok bisa tidak luput, ya, luput daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salat diampuni, puasa diampuni, wudu diampuni, melakukan bantu orang mukmin diampuni, ngasih binatang diampuni, semuanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kok ujuk-ujuk tidak bisa selamat ini. Wa zahirul hadits anna al-hasanah wa in kanat bi ashr amsalha la tamhu illa sayyi'ah wa tad'if la yamhu syai'an falaysa muradan bal hiya tamhu ashra sayyi'at, ya. Faqad rawa annahu idza nama ibnu adam qala al-malik الشيطان أعطيني صحيفتك فيأتيه إياها فما جد في صحيفتي من حسنة فما بها 10 سيئة من صحيفة الشيطان فكتبهن الحسنة. Zahirnya hadis, ya, hadisnya ini nampaknya satu keburukan dihapus dengan satu kebaikan. Tetapi kita dapati bahwasanya al-hasanah bi asyra amsalha. Hasanah itu kebaikannya dikali 10 kali, ya. Maka yang dimaksud daripada hadis ini, satu kebaikan itu dapat menghapus 10 keburukan, ya. Jadi bukan satu kebaikan menghapus satu keburukan, enggak. Satu kebaikan bisa menghapus 10 keburukan, ya. Jadi meskipun keburukan kita banyak, ya, kalau kita dibandingin dengan amal soleh, ya, masih tetap banyakan amal soleh, ya, masih tetap banyakan hasanahnya. Diriwayatkan ketika seseorang Ibnu Adam ini tidur, maka syaitan ini malaikat ini minta
Nah, catatannya yang dicatat syaitannya. Pak sini catatanmu. Dilihat. Nah, digabungkan. Nah, kalau ada keburukan, ya, maka dilihat dari catatannya malaikat. Oh, dia melakukan kebaikan, maka yang catatannya yang di syaitan ini dihapus 10. Satu kebaikan dihapus 10. Ya. Ya. Kemudian ditutup, ya. Ya, dihapus, kemudian ditulis hasanah. Luar biasa. Subhanallah. Ya. Ini kalau bukan umatnya Nabi tidak mungkin. Ya. Umat-umat terdahulu maksiat langsung di temboknya, langsung fulan zani, fulan sarik, fulan begini, fulan begini, fulan begini. Terus tidak perlu media sosial, sudah langsung ketok semuanya. Tidak perlu skandal, langsung kelihatannya ya di pintunya. Kita diampuni, satu kebaikan dihitung 10 kali, kita wudhu diampuni dosa, kita berangkat ke masjid diampuni dosa, ya, luar biasa. Ya, makanya dikatakan ya, nanti banyak di akhir zaman ada orang-orang yang nanti dikumpulkan bersama para anbiya. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan ummati, ini umatku. Orang-orang yang di mahsyar ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah mereka ini bukan para nabi? Ya, mereka bukan para nabi, akan tapi mereka seperti nabi. Ya, umat Nabi Muhammad SAW kalau sudah betul-betul, ya, sudah betul-betul ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala, khalas. Berapa derajat yang satu kebaikan asroh sayyi'ah dihapus oleh Allah. Nah, kalau orang-orang soleh itu tidak terbesit untuk melakukan perbuatan makruh, tidak melakukan perbuatan makruh, tidak terbesit perbuatan makruh, apalagi haram. Artinya apa? Wis derajat tok, diangkat derajatnya terus. Nah, makanya kelihatan nanti wajahnya seperti wajah yang penuh cahaya yang memenuhi mahsyar, cahaya mahsyar daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau masih campur antara kebaikan sama keburukan, ya kebaikan ini ngapus keburukan, kebaikan ngapus keburukan, ya terus gitu, terus dihapus sampai nanti ya setelah kita banyak memperbanyak amal taat, Allah Subhanahu Wa Taala melihat, oh ini hambaku ini betul-betul ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru ya kebaikan saya angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah bitaufik. Ya, kalau seandainya kita ini cuma bergantung dengan diri kita sendiri, tidak mungkin. Tapi kita bergantung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menjadikan kita menjadi orang soleh, mampu menjadikan kita untuk meninggalkan maksiat, mampu untuk menjadikan kita ini ngikuti jalannya orang-orang soleh. Tapi kalau kita bergantung sama diri kita, kayaknya tidak mungkin saya ini puasa, tidak mungkin saya bangun malam. Ya, kita ngelihatnya itu jauh, karena kita bergantung pada diri kita. Tapi kalau kita bergantung sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku minta ya Allah taufikmu supaya aku bangun malam. Ya Allah, aku minta taufikmu supaya aku ini melakukan apa yang dilakukan oleh amal-amal yang para salafun saleh. Itu tidak jauh. Ya, makanya jangan kita nganggap wah kapan kita sampai seperti orang soleh. Ya, kita bergantung sama amal kita, bergantung sama diri kita sendiri. Kita ndelok wah tidak mungkin jadi wali, wah tidak mungkin saya jadi wali, saya ini kurang lebih sholatnya, kadang ya, bergantung sama diri, tapi bergantung sama fadlullah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kasih mereka derajat yang tinggi, berikan kepada kami. Itu mungkin. Ya, kita tidak menganggap jauh. Ya, makanya salafun saleh, makanya guru-guru kami itu mengatakan apa? As-saki baki, ya, yang memberikan kedudukan ya mereka masih tetap ada sampai sekarang, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, man masya ala darbi wasal, siapa yang berjalan maka dia akan sampai. Ya. Tapi iktimatnya kepada siapa? Iktimatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan beriktimat kepada amal kita. Kalau kita beriktimat amal kepada amal kita, iblis itu apa? Iblis paling banyak amalnya. Tapi kita beriktimat Allah, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang soleh, diangkat derajat kita, dihapuskan dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin.